Nggak terasa kita sudah ada di segmen terakhir. Smart Listener masih bersama dengan Coach Isan dan juga Mbak Ica. Dan saya juga Ica Siregar di sini masih menemani Anda. Masih ada beberapa menit lagi. Kalau Anda punya pertanyaan boleh di 08 11671018 atau juga dari Facebooknya Coach Isan yang lagi live juga boleh ya. Terima kasih udah dengerin ya di situ dengerin kita live. Makasih banyak banget nih, thank you so much. Yang lagi streaming juga terima kasih untuk dengerin kita Selasa depan. Tips Selasa tentunya kita akan hadir untuk memberi insight baru bagi Anda seputar dunia bisnis. Tapi sore hari ini pembahasan kita tentang proses mentoring atau coaching gitu ya Coach ya. Nah, kenapa sih kita bahas ini Coach? Apa nggak cukup cuman baca buku? Ada tuh banyak di toko buku motivasi Coach, nggak cukup. Iya. Nah, Ica dulu nih. Ica, gimana tuh? Selain di toko buku, selain di buku di YouTube. Nah, itu lebih gampang lagi tuh. Instagram apalagi, website banyak. Tapi satu yang bikin kenapa kita coaching, karena yang kita baca tadi, yang kita tonton tadi, nggak concern sama progresnya kita. Gitu. Kalau di coaching, kita didampingi coach yang benar-benar konsen sama kemajuan kita. Gitu. Good point tuh. Serius. Oke. Artinya ada progres yang dipantau gitu ya Mbak Ica ya? Iya, ada progres yang diukur untuk bisa mencapai tujuan gitu. Karena pekerjaan mengimplementasikan atau merealisasikan visi Anda itu tugas Anda ya, tugas teman-teman pebisnis. Nggak ada orang lain yang mau mengerjakannya gitu. Ya, sehingga Anda butuh support dari orang yang netral untuk bagaimana mengukur efektivitas habitnya Anda gitu. Dan kalau mau bisa bilang, aduh coach saya bisa sendiri semua, saya bisa dapatkan, mau belajar online gratis ya, dapat inspirasi bisnis di media-media sosial dan lain-lain. Nah, ini berbeda ya. Kalau Anda cuma butuhkan knowledge, Anda cuma tahu, ya kan? Kalau Anda butuhkan experience dari teman-teman yang lain, Anda hanya mendapatkan pembelajaran, ya. Tapi kalau Anda di coaching, Anda bisa lakukan. Nah, kenapa? Pertanyaan kita adalah bagaimana Anda bisa mencapai tujuan dengan waktu yang Anda inginkan, ya, dengan bagaimana Anda bisa melakoni, ya, memerankan, ya, apa-apa yang Anda butuhkan, gitu, ya. Jadi kita bilangnya pebisnis harus jadi manusia jadi-jadian, ya. Dia bisa jadi doer, pelaku, ya, yang memang teknis banget, ya, dia expert di bidang itu, ya. Kemudian dia bisa jadi manajer, dia bisa merancang sebuah strategi dan mengevaluasi bisnisnya bisa bertumbuh dengan baik, memastikan proses bisnis berjalan dengan baik, dan dia bisa jadi entrepreneur bagaimana mencapai visinya dan berpartner dengan banyak orang, banyak stakeholder untuk mencapai visi bersama gitu. Nah, kalau sumber-sumber yang lain, kalau Coach bilang ya, itu hanya semacam apa ya, menstimulus endorfin, misalnya motivasi dari luar itu cuma kalau Coach bilang versinya narkoba gitu. Kenapa? Ini boleh ya Coach bilang istilahnya ya. Kenapa? Dia hanya senang sesaat gitu. Oh, aku terinspirasi gitu, tapi nggak move on juga gitu. Nggak action juga ya Coach? Nggak action juga. Pernah ada Coach meng-coaching pebisnis, dia begitu juga gitu ya. Udah dapat metodologi, dia cari lagi, belajar lagi sama lain-lain. Jadi ini tipe pembelajar yang learner vacation gitu ya. Jalan-jalan, belajar gitu. Tapi nggak lakukan apa yang dia tidak lakukan. Tahu banyak ya Coach ya? Tahu banyak, ya kan, tapi tidak lakukan apa yang dia tidak lakukan. Benar. Nah, inilah butuh didampingi untuk teman-teman pebisnis itu sadar, tapi dengan perasaan yang senang. Gitu. Kalau misalnya ada pertanyaan durasi, kita ngomongin durasi coaching. Minimal berapa lama sih seseorang di coaching atau didampingi coaching? Yes. Makanya di coaching ini kan bisa seumur hidup, ya, tapi juga kalau mau yang cepat itu bisa setahun. Nah, jadi setahun aja bisa mencapai visi, silakan. Kenapa setahun? Karena dalam setahun itu ada musimnya tuh. Ya, per 3 bulan kita bisa evaluasi. Nah, seperti juga sekolah atau yang lain kan itu triwulan ya. Ada triwulan, terus ada evaluasi naik kelasnya gitu ya. Nah, jadi kalau pebisnis mau naik kelas ya harus tetap berlatih, terus juga dievaluasi sehingga bisa naik kelas dengan oke gitu. Dan itu pun benar-benar intensif ya, jor-joran ya. Intensif, iya. Kita dalam 1 bulan itu kan sesinya 2 kali cuma. Dalam 1 kali sesi cuma 2 jam. Nah, tapi teman-teman pebisnis itu bisa kontak terus, komunikasi ke coachnya gitu ya, terhadap apa progres mereka. Itulah sebabnya kenapa seseorang butuh di coaching. Karena kalau misalnya coach yang nggak ada, ya mungkin dia lebih ogah-ogahan ya Coach ya. Besok
Tarso. Iya, ntar besok gitu ya. Tarso. Aduh, hari ini mau mulai sesuatu yang baru nih. This is a new day gitu ya, Coach ya. Iya. Hari ini bangun pagi masih nggak dikerjain lagi. Udah besok aja deh. Iya, besok aja. Kayak itu kan, banyak yang buat perencanaan tahunan, ya, rencana yang tidak dilakukan tahun lalu, resolusi tahun lalu, yang dibuat di 2 tahun sebelumnya. Iya, karena belum dikerjakan. Oke, itu sebabnya sebenarnya kenapa coaching perlu ya. Kita perlu seorang untuk mendampingi kita dalam proses mencapai tujuan tadi. Coach Isan, Mbak Ica, ada nggak sih kata terlambat untuk di coaching? Tuh. Gimana, Ca? Mbak Ica, menurut Mbak Ica kata terlambat ada ya? Harus segera. Harus segera. Kenapa? Ketika menyadari, walaupun masih usia muda gitu ya, itu paling bagus ya di usia di atas 12-15 tahun atau mungkin 18 tahun gitu, ketika punya kesadaran tentang apa yang mau ingin bangun, karir apa yang mau ia bangun gitu ya, jati diri apa yang ingin dia buktikan gitu. Nah, itu bagus banget untuk di coaching gitu. Karena akan melewati waktu-waktu yang tidak sia-sia gitu. Nah, ketimbang kalau ya udah tersesat di mana gitu ya, salah jurusan, kuliah ambilnya ini gitu. Akhirnya connecting the dots, terus cocokologi gitu ya. Oh, ternyata saya ini dapat ini karena ini. Iya sih gitu ya. Tapi kalau makin segera Anda di coaching, ya sama kayak kita mungkin tahu ya, Ratu Elizabeth kan sekolahnya nggak sekolah umum gitu. Ada coachnya gitu, ada pelatihnya gitu. Makanya kalau teman-teman mau menjadi banyak pemimpin yang dia nggak sekolah umum kan gitu ya. Gitu ya. Dia dapat pembelajaran. Nah, dengan di coaching itu akan bisa memudahkan ya semua pembelajaran itu diberikan ketika ia butuh. Ya, pendekatan kita adalah purpose-nya dulu ditemukan. Baru ilmu apa yang mendukung purpose-nya. Udah itu aja sih. Usia nggak menghalangi ya, Coach. Usia nggak menghalangi. Orang mau belajar, kita ready untuk mendampingi ya. Iya, bukan berarti yang sudah tidak muda itu nggak bisa. Iya dong. Kadang-kadang justru seseorang menemukan passionnya di usia yang sudah lanjut ya, Coach. Dan mereka mungkin lebih gede strong why-nya. Iya, betul. Will commitment-nya lebih gede karena ini no way out. Saya harus di coach kok. Udah gitu. harus jor-joran nih. Harus mau nggak mau harus di coaching. Nggak punya waktu untuk main-main lagi udah ya. Udah banyak gagalnya. Iya, benar-benar. Udah capek gagal. Oke, kita nggak terasa, kita sudah hampir di penghujung kebersamaan kita sore hari ini. Saya mau dengar dong closing statement dari masing-masing. Kita dari Mbak Ica dulu deh, apa yang Mbak Ica pengen tekankan untuk topik kita sore hari ini. Silakan. Untuk para smart listeners yang mungkin sekarang para pebisnis yang lagi terdampak COVID, kita mau akan berikan coaching buat smart listeners maupun pebisnis yang sangat disesuaikan lah dengan kondisinya teman-teman pebisnis semua gitu. Jadi silahkan coaching sekarang juga. Ada yang bisa dihubungi nggak sih Mbak Ica? Bisa DM ke @mowbusiness atau di WhatsApp juga bisa. Iya. Jadi kita juga aktif di sosial media ya. Aktif. Mau bisnis. MOW Business. Oke, Coach Isan silakan. Ya, kalau Coach bilang sih coaching ini adalah metodologi supplier. Nah, maksudnya apa? Ketika Anda melakukan keputusan, karena bisnis itu kan tindakan atau pekerjaan bisnis owner adalah memutuskan gitu ya. Nah, ketika mau memutuskan dengan cerdas, dengan smart, ya Anda perlu evaluasi dan analisa gitu ya. Nah, jadi butuh metodologi apa yang mendukung keputusan itu. Nah, sehingga keputusan Anda benar-benar smart. Ya, artinya di sini coaching adalah investasi yang diberikan adalah ongkos dibayar di depan, bukan di belakang. Banyak para pebisnis yang ngaku ketika gagal ya udah ongkos belajar. Nah, jadi maksudnya apa? Silakan Anda kalau bertekad ya berniat untuk memenangkan pertandingan terbaik Anda ya menjadi smart trainer, smart business owner. Nah, sudah saatnya Anda berlatih ya layaknya para the winner, champion yang sudah ada ya di luar sana ya yang bisa menginspirasi banyak orang dan bisnisnya bisa bermanfaat bagi banyak orang dan kemajuan Indonesia. Oke. Ini di sini proses coaching mengantarkan Anda kepada goal ya. Kita antar ya sampai goalnya ya. Oke, makasih Mbak Ica, makasih loh sudah membuat sore hari perbincangan kita sedikit berwarna ya, Coach ya. Iya. Selasa depan kita balik lagi ya. Iya. Kan dengan topik dan perbincangan yang menarik tentunya. Untuk itu dengar terus Smart Business Coaching setiap hari Selasa untuk Anda dan bisnis Anda tumbuh sukses luar biasa.